Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di praktikum ke-10 ini kita akan belajar tentang konteks free grammar. Konteks free grammar sendiri adalah suatu tata bahasa yang mempunyai tujuan yang sama seperti halnya tata bahasa reguler, yaitu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untayan-untayan dalam sebuah bahasa. Kalau di computer scientist biasanya konteks free grammar ini digunakan untuk mendesain compiler, karena ketika kita membuat bahasa pemrograman baru, compiler kita harus bisa melakukan proses analisis sintaksis dari bahasa pemrograman yang kita buat tersebut. Nah, sekarang kalian buka Jupyter Notebook-nya. Kalau lupa cara bukanya, pertama kalian buka apa ini namanya, CLI terminalnya dulu. Kemudian kalian arahkan ke folder di mana ingin membuat project Jupyter Notebook-nya. Kalau sudah, cara masuk ke foldernya kalian ini ketik cd terus nama foldernya apa, misalnya di sini folder praktikum, kalian tulis cd praktikum. Terus kalian ketika ingin melihat isi directory di foldernya, kalian ketik ls bagi yang menggunakan operasi sistem Unix, dan dir untuk yang menggunakan Windows. Ketika sudah, kalian jalankan Jupyter Notebook. Nanti akan diarahkan ke halaman homepage-nya Jupyter Notebook. Ketika udah, di sini saya sudah membuat filenya, jadi tinggal dibuka. Nah, di sini di sel yang pertama kita mengimport library. Library yang digunakan adalah library NLTK, di mana di NLTK ini kita akan mengimport si function CFG, sama kita akan mengimport nltk.parse, recursive descent parser, dan shift reduce parser. Yang recursive descent ini digunakan untuk memanggil fungsi recursive descent parser. Kalau nggak salah itu nge-parsingnya itu ke kanan, kalau yang shift reduce itu ke kiri, dari kiri ke kanan. Kalau yang reduce itu dari kanan ke kiri, kalau nggak salah, ingat. Terus kemudian kita ngebuat aturan konteks free grammar-nya. Di sini kita menggunakan library yang tadi itu NLTK, kita menggunakan function CFG. Kita gunakan cfg.fromString. Di sini kita buat aturan grammar-nya kayak ini. Di sini ada S, itu maksudnya adalah sentence. Terus si S itu diturunkan ke NP dan VP, dimana terus VP diturunkan lagi ke V sama NP. NP adalah non-press, terus VP adalah first press. Itu aturan dalam bahasa Inggris. Ketika kalian sudah mengetikkan semuanya, kalian coba di print semua grammarnya. Di sini kita menggunakan for p in grammar.production, terus kalian print p-nya. Ini bakal keluar aturannya. Kemudian kita contohkan untuk melakukan analisis CFG-nya. Di sini kita mencontohkan membuat suatu string yang isinya Mary, Seu, Bob. Terus kita split terlebih dahulu, kemudian kita parsing menggunakan recursive descent parser. Nah, ntar hasilnya seperti ini. Terus kita contohkan lagi di sini. Di
Jadi hasil penurunannya di sini adalah S itu sentence-nya. Terus berarti dia tuh penurunannya S, NP, VP sama NP. VP sama NP. S, NP, VP. Ini diturunkan lagi ke Mary. Ini diturunkan ke VP sama NP. Ke V sama NP. Nah, jadi si ini S-nya diturunkan ke NP sama VP ini. NP-nya diturunkan ke Mary. NP-nya ke Mary. Terus VP-nya diturunkan ke V dan NP, dan V-nya ini diturunkan lagi ke Sau dan NP-nya ke Bob. Ini dan NP-nya ke Bob. Nah, ini. Terus kita contohkan lagi. Di sini ada sentence-nya, the dog saw a man in the park. Park. Terus ketika kita turunkan hasilnya S, NP, VP. Ini menghasilkan dua konteks free grammar. Yang pertama S, NP, VP. NP-nya diturunkan ke determinan, determinannya diturunkan ke the, dan N-nya diturunkan ke dog. Terus si VP-nya diturunkan lagi ke V dan NP. Untuk V-nya diturunkan lagi ke SAW dan ke saw, dan NP-nya diturunkan lagi ke determinan N, VP. NP-nya diturunkan lagi ke N, determinan N sama VP. NP, determinan N sama VP. V-nya terus diturunkan lagi. V-nya diturunkan lagi ke P. Kemudian NP-nya diturunkan lagi ke determinan dan N. Dan yang kedua diturunkannya ke NP dan VP. Si NP-nya diturun ke determinan dan N. Terus VP-nya diturunkan ke V, NP sama VP. Kalau yang sebelumnya kan V sama NP. Di sini VP-nya ke V, NP, VP. Jadi di sini turunkan ke sini. Kalau yang sebelumnya kan yang ini VP, V sama NP. Terus di sini ada parameter trace ketika kita ingin melihat proses penurunannya. Jadi kita menggunakan dua parameter. Yang pertama grammarnya itu sendiri. Grammar kita ambil dari si konteks free grammarnya ini, aturan yang sudah kita tulis menggunakan cfg.fromString. Ini aturan kita tulis manual. Terus variabel keduanya, parameter keduanya adalah trace yang isinya yang sama dengan 2. Nanti di sini akan muncul langkah-langkah konteks free grammarnya. Terus yang kedua ini ada shift reduce parsing. Shift reduce parsing kalau nggak salah ingat itu dari proses penurunan dari kiri ke kanan. Kalau hasilnya tentu bakal sama aja, cuman proses penurunannya ini bisa kita lihat dari contoh yang di sini. Dia tuh nuruninnya dari kiri ke kanan. Jadi di sini dari kalimatnya dulu. Terus ini NP-nya baru di parsing hingga hasilnya jadi si sentence-nya. Kalau yang ini rekursif dia dari yang rekursif itu dari atas ke bawah, sedangkan yang shift reduce itu dari bawah ke atas. Jadi kalau ini kan dari sentence-nya dulu, dari sentence itu di parsing hingga jadi suatu kalimat.
Sedangkan kalau menggunakan shift reduce parsing, kita ngeparsingnya itu dari kalimatnya itu hingga jadi sentence-nya. Oke, sekian. Mohon maaf jika banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.